korupsi. Nah, ini ada, salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini, menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap. Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima satu sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong.
Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima satu sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun,
baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima 1 sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Cromebook pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima 1 sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Cromebook oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Cromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima 1 sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan.
Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebook pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebook oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima satu sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebook pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim.
Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadim ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadim ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima satu sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang.
Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima satu sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025.
Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima 1 sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Cromebook pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima 1 sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Cromebook oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Cromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima 1 sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Cromebook
pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap. Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Cromebook oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Cromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima satu sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Cromebook pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka.
Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima satu sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka,
tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima satu sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok, pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar,
Tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima 1 sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebook pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salembaca, Bank Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima 1 sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebook oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima 1 sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebook pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salembaca, Bang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima 1 sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap. Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Cromebook oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Cromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima 1 sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Cromebook pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salembaca, Bang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka.
Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima satu sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salembaca Bank Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka,
tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima satu sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok, pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Ia menambahkan dari tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran begitu ya atas harga dari laptop dan juga sistemnya. Nah, karenanya Hotman ini mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan oleh Nadiem. Hotman ini juga membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Mendak Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong ini juga tidak menerima satu sen pun ya dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Oleh sebab itu, Hotman berjanji dirinya akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Hotman Paris ungkap kejanggalan. Nadiem Makarim jadi tersangka, tapi tidak terima uang suap? Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Ceromebok dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram Hotman Paris Official, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup, penggelembungan anggaran, atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar,
Tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karenanya Hotman mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI Tom Lembong. Hotman membeberkan, Tom Lembong juga tidak menerima 1 sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Ceromebook pada Kamis, 4 September 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dengan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salembaca Bank Kejagung. Penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini ada salah satu respons dari pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea. Ini ya, seputar dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim. Hotman ini menilai ada sesuatu yang janggal ketika Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata Hotman, ini dari hasil penyelidikan jaksa terungkap bahwa Nadiem ini tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan